Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita mengenai reaksi kondensasi pada senyawa karbonil ya. Karbonil. Nah, yang perlu kita ingat kembali, saya ingatkan kembali adalah ingat senyawa karbonil ini bisa bertindak sebagai elektrofil ataupun sebagai nukleofil. Ya. Pertama, sebagai elektrofil, kita harus ingat bahwa di sini atom O yang elektronegatif berarti dia parsial negatif, dan atom C di sini berarti dia parsial positif. Sehingga apa? Sehingga C karbonil, sekali lagi saya ingatkan, C karbonil di sini bersifat sebagai elektrofil, penyuka elektron atau akseptor elektron. Oke, baik. Kemudian, karbonil juga bisa bertindak sebagai nukleofil apabila dia memiliki C alfa yang mengikat hidrogen alfa, dan apabila hidrogen alfanya ini bereaksi begitu ya, bereaksi dengan pasangannya itu sebuah basa ataupun diberi asam sehingga dia menjadi enol begitu ya, maka C alfa di sini dia akan bertindak sebagai nukleofil karena memiliki pasangan elektron bebas dari lepasnya hidrogen alfa. Oke, ini saya tandai C alfa di sini bersifat sebagai nukleofil. Ya, nukleofil. Baik, tuh yang perlu dipahami itu. Kemudian kita akan masuk ke intinya. Apa itu sebenarnya reaksi kondensasi? Reaksi kondensasi adalah penggabungan. Kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Reaksi kondensasi pada senyawa aldehid. Kita langsung ke contoh aldehida gitu ya. Aldehida, katakan kita memiliki, ingat, harus memiliki hidrogen alfa ya. Maka CH3COH katakan begitu ya. Etanol ya, etanol apabila kita reaksikan dengan NaOH ya, sebuah basa, maka dia akan melakukan reaksi kondensasi dengan mekanisme seperti ini. Langsung ya, mekanisme ya, pertama gambarkan dulu senyawa seperti ini. Ada OH- dari NaOH, kemudian mengambil H alfa, kemudian ikatan masuk ke atom C, sehingga terbentuk sebuah nukleofil. Saya ini kan menjadi CH2- gitu ya. Nah, ingat, molekul ini tidak dalam sebuah reaksi tidak mungkin hanya satu ya. Nah, ada molekul aldehida misalnya sejenis yang lainnya yang sama ya. HCO CH3. Nah, apabila sudah seperti ini, maka ini sudah ada pasangannya. Yang ini nukleofil, yang ini elektrofil. Maka di sini reaksi dapat terjadi. Bagaimana? Ingat ini ya, yang harus diingat adalah reaksi itu selalu terjadi dari elektron ke proton. Harus dari yang negatif ke yang positif. Tidak boleh sebaliknya.
negatif akan mencoba membuat ikatan dengan yang positif. Nukleofil mencoba berikatan dengan elektrofil. Ya. Nukleofil mencoba membuat ikatan dengan elektrofil. Nah, kemudian ini membuat ikatan. Saya gambar lagi. HCO ya. CH2. Nah, sekarang CH2 ini berikatan dengan C karbonil di sini. Ingat, C itu maksimal ikatan hanya boleh 4, tidak boleh 5. Apabila ini membuat ikatan ke sini, maka C di sini ikatan akan menjadi 5. Itu tidak boleh terjadi. Maka C ini akan melepaskan ikatan yang paling lemah. Lihat, ikatan yang paling lemah di mana? Tentu saja adalah ikatan Pi. Dan elektron akan pergi ke atom yang lebih elektronegatif. Maka ikatan Pi akan naik ke atas. C, O gitu ya. Ketambahan elektron, O-, H aldehid ya. Kemudian CH3. Oke, sampai sini. Oke, jelas ya? Nah, kemudian ingat, di sini terbentuk H2O. HOH. Nah, maka H2O ini atom H-nya akan diikat oleh O yang bermata negatif. Sehingga terbentuk produk hasil reaksi OH CH3. Nah, terbentuk hasil produk reaksi yang seperti ini. Ini adalah hasil reaksi. Ya. Tuh, mekanismenya. Ini terjadi apabila ya kondensasi terjadi antar molekul yang sama atau identik. Kemudian apakah reaksi bisa terjadi antar molekul yang berbeda? Bisa saja. Contoh ya, contoh. Apabila kita masukkan ke dalam chamber CH3COH plus CH3 CH2 CO. COH. Nah, apabila terjadi reaksi seperti ini, direaksikan seperti ini, NaOH gitu ya, maka akan terbentuk beberapa produk reaksi. Nih, kenapa? Karena di sini ada dua reaktan yang berbeda dan masing-masing reaktan memiliki hidrogen alfa. Jadi mana saja yang bisa menjadi elektrofil dan nukleofil? Tentu saja ini bisa jadi elektrofil, ini juga bisa menjadi elektrofil. Ini juga bisa menjadi nukleofil karena ada hidrogen alfa. Saya tandai biar tidak bingung. Ini bisa jadi elektrofil. Ya, ini pun bisa menjadi elektrofil. Ya, ini bisa menjadi nukleofil. Ini juga bisa jadi nukleofil. Nah, ada dua nukleofil, ada dua elektrofil. Katakan kita beri ini nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1. Maka kombinasinya bisa sangat banyak. Ya, bisa sangat banyak. Bisa nukleofil dengan elektrofil, ini 2 gitu ya. Ini 2. Bisa nukleofil dengan elektrofil 2, bisa nukleofil dengan elektrofil 1, bisa nukleofil dengan elektrofil 1, ya. Bisa beberapa produk gitu ya. Contoh yang berbeda ya, contoh yang berbeda.
Misal yang terjadi mekanisme ya, mekanisme. Misal HCO CH2H gitu ya, biar mudah bereaksi dengan OH-. Ini naik ke atas, HCO CH2- bereaksi dengan misal dengan propanal, HCO CH2CH3. Nah, maka ini akan bereaksi dengan ke sini, membuat semua ikatan. Ini akan naik ke atas. K, produk yang terbentuk HCO CH2 CO- H CH2 CH3 H2O reaksi sini K CH2 COH H CH2 CH. Nah, maka terbentuk produk seperti ini. Ini produk yang pertama. Nah, produk yang kedua mungkin terjadi antara etanol dengan etanol. Atau bisa juga propanol dengan propanol. Atau bisa juga propanol dengan etanol. Gitu ya. Jadi, mungkin ada 4 produk hasil reaksi. Nah, ini saya contohkan yang antar 2 molekul yang berbeda. Gitu ya. Nah, itu saya kira itu dulu untuk yang pertama. Kita lanjutkan di video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.